Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita di acara Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pemirsa dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di kesempatan kali ini. Dan langsung kita sapa ada Ustadz Muslim Maslan MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih Ustaz ya. Alhamdulillah sehat Mas Ahmad. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, seperti biasa Ustadz, kita akan bacakan bacaan pertanyaan nih Pak Ustadz yang sudah masuk. Dan langsung kita akan bacakan nih Pak Ustadz. Oh iya, silakan. Oke, sebentar Ustadz ya. Mana lagi pertanyaannya nih. Oke, pertanyaan di kesempatan kali ini Pak Ustadz. Pertanyaan pertama ya untuk mengawali ya perjumpaan kita. Namun Pak Ustadz, sebelum kita bacakan pertanyaan, ada sponsor yang mau lewat ya. Ya, kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada UV-Land. Ya, UV-Land Spring Bed and Sofa yang telah menjadi sponsor kita. Semoga tetap ya lancar usahanya. Amin. Dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kualitas spring bed nomor 1 nih untuk di Sumatera Utara versi saya saat. Iya, iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Karena saya udah pakai produknya nih kalau nggak salah. Ya saya ngambil di sini Sat ya. Iya. Ya pas lah itu. Mantap, Nyaman Sat. ya? Nyaman Sat. Buat tidur makin nyenyak. Masya Allah. Ya insya Allah kalau subuh harus pasang alarm. Kalau nggak bablas ya. Oke, terima kasih buat Yufilen ya. Semoga kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, langsung kita bacakan pertanyaan nomor 1 nih, Pak Ustaz. Mana dia? Oh, ini dia. Ustaz, bolehkah ya kita mencukur rambut anak yang baru lahir nih, Pak Ustaz? Tidak mencukur rambut. Nah, soalnya kan terkadang anak yang baru lahir itu rambutnya bagus, Ustaz. Rapet gitu kan. Kalau kita botaki nanti tumbuhnya compang-camping gitu. Nah, ada yang bilang katanya ini harus dipotong karena ini sunnah wajib. Ya dicukur, ditimbang, ditukarkan sama beratnya itu sama emas atau perak gitu. Iya. Kalau nggak dicukur gimana Ustaz? Boleh nggak? Iya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait mengenai akikah ya dan potong rambut. Nah, dikatakan di sini bahwasanya kullu mauludin murtahinah. Semua orang-orang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, maka mereka dalam keadaan tergadai. Maka diperintahkan untuk bagaimana membebaskan gadaian itu adalah dengan menyembelih akikah. Atau melakukan akikah adalah menyembelih kambing. Dan kemudian dia apa? Fayusamma, diberikan nama fayhulak ra'sahu, sa'rahu. Maka kemudian dicukur rambutnya. Nah, dicukur rambut di sini dikatakan secara hukum adalah sunnah muakkadah. Adalah secara hukum adalah sunnah yang dianjurkan dengan sangat. Jadi mestinya ketika kita memiliki anak yang baru lahir adalah disunnahkan untuk dicukur rambutnya. Kata para ulama, kenapa? Apa manfaat dari mencukur rambut adalah untuk izalatu adha, adalah membuang kejelekan, kotoran dalam artian. Ini bentuk optimis atau tafaul. Maka dikatakan ketika kita mencukur rambut itu adalah membuang kotoran. Kita katakan kan nggak kotor Ustaz. Dicuci, ya kan? Maka kata para ulama ini bentuk tafaul, adalah optimis. Nah, ada dalam Islam ada optimis tapi harus dijelaskan berdasarkan dalil. Ya kan? Ini bentuk optimis adalah dikatakan untuk membersihkan kotoran-kotoran. Sama juga misalnya nanti akikahnya. Akikah itu ketika kita cara untuk memasak dagingnya yang sunnah ya. Ini di secara hukum yang harus digarisbawahi adalah sunnah, bukan satu hal yang wajib. Yang digarisbawahi di sunnahnya adalah tidak memotong tulang. Nah, bagaimana caranya? Adalah per setiap sendi. Jadi pemutusan daging itu, daging kambingnya adalah per sendinya. Agar untuk tidak dicincang. Ketika dalam hadis Aisyah dikatakan apa? Adalah tafaulan. Kata Aisyah adalah bentuk optimis agar apa? Agar tulangnya nanti menjadi kuat.
Mm-mm. Nah, karena ini dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah, menjelaskan kepada Aisyah. Kan nggak ada hubungan sebab akibat Iya. antara tulang kambing yang dicincang dengan tulang bayi. Tapi ini berdasarkan dalil. Jadi jangan kemudian kita semua melakukan, adalah Rasul juga mengatakan ada hubungan yang tidak sebab akibat kemudian dilakukan, boleh. Bukan. Akan tetapi ini berdasarkan dalil, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan rambut. Ya. Mestinya biarpun cantik dan sebagainya disunnahkan. Kalaupun tidak bagaimana? Secara hukum tidak berdosa. Secara hukum nggak berdosa. Tapi alangkah baiknya dikatakan untuk membuang kotoran dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, itu dianjurkan untuk dilakukan. Dan setiap anjuran, kita harus yakin setiap anjuran dari Allah dan dari Rasulullah ada hikmahnya. Dan hikmah itu dikatakan semua hikmah apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita semuanya jamil, semuanya indah. Jadi jangan khawatir setiap kita melakukan apa yang disunnahkan berefek buruk sama kita, tidak. Tapi Allah dan Rasulnya lebih memahami ketimbang kita. Oh, cantik sekarang mungkin belum tentu nanti cantik. Bisa jadi setelah dicukur lebih indah, lebih cantik rambutnya. Allah ta'ala. Oke, Ustaz, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mencukur karena ini sunnah Nabi. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Ustaz, kita akan coba bacakan lagi. Ustaz, saya seorang akhwat nih. Dari akhwat nih pertanyaannya, Ustaz. Iya. Saya sudah beberapa kali di khidbah ikhwan, tapi selalu saja saya ditolak nih, Ustaz. Atau dia yang ditolak atau dia yang menolak? Tapi selalu saja saya tolak. Oh, afwan, Ustaz. Masya Allah. Beliau yang menolak nih, Ustaz. Iya. Iya. Ini kembang desa nih. Kan nampaknya gitu, Ustaz ya. Karena saya belum merasakan ada ikhwan yang pas untuk saya nih, Pak Ustaz. Iya. Jadi asal ada yang khidbah, nggak cocok gitu. Dan sampai-sampai nih, Ustaz, keluarga saya itu seperti kecewa dan tidak mau mencarikan jodoh lagi buat saya nih, Pak Ustaz. Udah males ya. Males lah, mau kayak manapun dibawa kan, yang kaya salah, yang ganteng masih agak kurang salah juga, masih juga yang nggak pas-pas juga gitu, Ustaz. Ya. Mohon nasihatnya nih, Ustaz. Dia minta nasihat nih, Ustaz. Iya, akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah jodoh yang kita yakini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat ketika ingin menikah, kemudian kata Rasulullah, "Apakah kamu sudah melihatnya?" Katanya, "Belum ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Maka lihatlah." Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, "Idza ra'atka sarratka." Kalau kamu melihat menarik hatimu, ada keterpautan hati, ada serak, ada yang bergetar, ya, di dalam hati kita bergetar melihatnya. Dalam artian kita serak melihatnya. Kalau nggak serak, bolehkah kita menolak? Boleh. Jadi kalau ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah beberapa kali didatangi, sudah pada proses mau dilamar ya, berapa kali ditolak. Bolehkah menolak? Itu boleh. Boleh saja menolak. Orang yang datang kemudian kita nggak serak, dia memang proses awalnya adalah nazar dulu, dilihat dulu, kalau cocok baru tingkatkan menjadi khidbah. Tapi kalau itu juga nggak cocok, bolehkah kita tolak? Boleh. Tapi harus ada yang diingat. Pertama, ukhti fillah, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Kita mau dia putih, ganteng, kaya, keturunan baik-baik, semuanya serba ada. Gak ada, itu di surga. Jadi jangan cari di dunia, tapi cari di surga. Ya. Maka kita harus melihat sisi positif. Karena dikatakan tidak ada orang yang tidak memiliki aib di dunia ini. Orang yang ganteng mungkin malas. Orang yang agamanya baik belum tentu dia rajin di rumah. Iya. Membantu keluarganya. Ada orang yang rajin di keluarganya, sholat tahajudnya malas. Jadi tidak ada orang yang sempurna 100%. Jadi kalau kita mencari satu kesempurnaan, kita tidak akan mendapatkan suami. Maka lihatlah. Maka kata Rasulullah itu tungkahul mar'ah. Wanita itu dinikahi berdasarkan 4 aspek. Ya kan? Itu juga berlaku kebalikannya. Karena itu untuk wanita, Ustaz, untuk pria.
Untuk wanita sama. Maka pertama adalah lima liha, hartanya dilihat. Menarik nggak hartanya? Oke, Rin yang datang. Kayaknya kiri enggak. Tereliminasi kan? Kemudian yang kedua, li jamaliha, fisik cantik. Ya kan? Menarik kita. Kita kayaknya nggak suka lah Ustaz yang keribu. Boleh? Boleh. Kita maunya yang lurus rambutnya boleh. Nah, atau saya maunya yang hitam Ustaz, hitam pekat. Boleh silakan saja berdasarkan keinginan kita. Jadi li jamaliha, kecantikan itu kan dikatakan nisbi Mas Lamad. Sesuatu hal yang relatif. Iya sih. Ya kan ada yang bilang hitam itu cantik. Ada yang bilang putih itu cantik. Tinggi itu cantik, pendek itu cantik, keribu, keriting itu cantik. Ada yang bilang lurus itu cantik rambutnya. Jadi beda persepsi dalam menilai. Itu masalah fisik. Kalau kita tolak dalam bab itu boleh ke? Boleh. Kita terima boleh. Ya kan? Kemudian yang ketiga dikatakan adalah nasabiha, keturunannya. Keturunan baik-baik enggak? Oh kayaknya enggak. Boleh kita tolak? Boleh. Boleh kita terima? Boleh. Ya kan? Nah, dalam artian di sini, kemudian yang keempat adalah agama. Maka taribat yadak, maka kita akan lebih tentram karena agama jadi itu yang lebih utama. Iya. Dalam artian berdasarkan hadis Rasulullah ini ada sudut pandang yang kita membuat terpaut hati, ketertarikan. Jadi nggak mungkin kita kumpulkan empat-empat. Agamanya baik, kemudian keturunannya baik, rupanya bagus, ganteng, kemudian kaya lagi. Ya misalnya contohnya dia bagus, ganteng, tapi belum punya pekerjaan, boleh? Ya kita maklumi lah. Ya kan? Atau dia sudah punya pekerjaan, sudah mapan cukup, tapi mukanya pas-pasan saja. Jadi maafkan. Ada sesuatu yang kurang dan lebih, itu wajar. Maka dikatakan ukhti karimah. Cinta itu adalah menerima kekurangan, bisa menerima kekurangan. Masya Allah. Kalau menerima kelebihan saja semua orang mau, masalah kan? Pasti. Hartanya lebih, gantengnya lebih, kemudian keluarganya baik-baik, siapa yang nggak mau? Maka semua orang mau. Menerima kelebihan itu gampang. Ya. Tapi yang paling sulit adalah menerima kekurangan. Tadi Maka cinta adalah menutupi kekurangan dan bisa menerima kekurangan tersebut. Oke, saya terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau ngomongin masalah cinta, ini nggak habis-habisnya. Iya. Tapi kita harus rehat dulu nih. Masya Allah. Ya pemirsa, ya jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Ya tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati ya. Masya Allah, grogi saya jadinya. Masya Allah Ustadz, kita masih ngobrol masalah ataupun kasus ukhti tadi Pak Ustadz. Iya, itu buat grogi kayaknya. Kayaknya saya harus maju nih gitu jadi. Oh iya. Aduh. Tapi ingat yang di rumah Ustadz. Masya Allah, makanya jangan ingat. Ya, gak berani sudah. Oke, tadi sempat waktu itu bilang seakan-akan orang tua itu udah kecewa dan malas untuk mencarikan jodoh lagi untuk beliau tadi Iya. Nah, karena udah berapa kali dibawa sama orang tua masih juga kurang pas gitu Kira-kira nih nasihat untuk orang tua nih untuk orang tuanya. Nah, ini bagaimana? Apakah boleh nih orang tua berputus asa? Ya udah nanti kalau jodoh kan datang sendiri. Biar aja lah, nggak usah aku bantu nyari, atau bagaimana nih Pak Ustadz? Ya kita kewajiban orang tua ya. Kewajiban orang tua ketika mencarikan jodoh anaknya, orang-orang yang soleh dikatakan adalah satu tugas orang tua. Kita mencarikan dan sebagainya. Nanti kalau dia cari sendiri yang lebih susah. Yeah. Nah, makanya tugas kita, kalaupun misalnya ada temannya mencarikan, itu bisa saja melalui media siapa saja boleh. Tapi tugas kita selaku orang tua adalah kewajiban bagaimana menikahkan anak kita.
Jadi tugas itu tidak putus, biarpun ditolak terus. Ya mungkin persepsi yang kita bangun dengan persepsi anak kita itu berbeda. Anak mau yang soleh, kita mau yang kaya. Anak mau yang baik rupanya, kita mau yang keturunannya baik-baik. Jadi persepsi itu yang harus disamakan. Tanya keinginan anak apa maunya. Ketika baik keinginannya, maka penuhilah sesuai yang dia inginkan, ciri-ciri dan karakteristiknya. Ini anak maunya yang agamanya baik, kita enggak. Kalau bisa dia yang sudah mapan, yang sudah punya pangkat, ya enggak akan ketemu antara minyak dengan air, misalnya. Nah, maka janganlah kita, wahai orang tua, janganlah kita kemudian mengikuti keinginan kita saja. Yang mau nikah, yang menjalani hidup itu anak kita, bukan kitanya. Kita tuh kalau kita kunjungan ke tempat menantu kita dengan anak kita, itu saja kita ketemu. Selainnya dia bersama dengan suaminya 24 jam. Sepanjang tahun, seumur hidupnya yang diharapkan. Siapakah yang merasakan bahagianya adalah anak kita. Siapakah yang ingin menggunakannya, hidup bersama dengannya adalah anak kita. Jangan kemudian kita menggunakan ego. Ini kadang-kadang orang tua ini punya keinginan sendiri, anak punya keinginan sendiri. Maka tanyalah kita. Kalau kita berada pada posisi anak kita, orang tua maunya lain, kita maunya lain. Apakah kemudian kita mengorbankan keinginan kita? Jadi yang harus paham adalah orang tua, apa keinginan anak, kecuali misalnya keinginan anaknya, misalnya kita mencari orang yang soleh, dia mau mencari orang yang tidak soleh. Oh, itu nggak boleh dituruti. Itu nggak boleh diturutin. Ketika maunya kita adalah orang yang senantiasa taat, sholat 5 waktu, dia maunya kalau bisa Abi yang bertatu, yang masih bandel, yang masih bermaksiat. Nah, ini kan nggak benar. Karena nikah itu dibangun untuk apa? Sakinah, mawadah, warahmah, tentram. Tentram apa ya? Jiwanya. Bagaimana menentramkan jiwa? Agama. Jadi pemimpin apa? Nah, ini sholat saja nggak bisa misalnya. Bagaimana kemudian dia menjadi pemimpin sholat? Pemimpin rumah tangga, pemimpin agama yang mengeluruskan pola ibadahnya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berharap nikah ini adalah menggabungkan antara laki-laki dan perempuan yang hidup di dunia dan berharap juga hidup di akhirat. Kita berharap juga istri kita nanti yang menjadi permaisuri, bidadari surga. Jangan Mas Selamat, biarpun dalam hadis dikatakan ada 72 bidadari. Dan ratunya siapa? Adalah istri kita. Kalau bisa ratunya banyak. Nah, kalau bisa ratunya banyak. 4. Nah, makanya dikatakan itulah harapan kita orang tua. Maka jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Tapi tanyalah apa keinginan anak kita. Maka carilah berdasarkan keinginan anak kita, bukan keinginan kita semata. Allah Ta'ala. Oke, saya terima kasih atas jawabannya. Nah, pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan yang berikutnya nih Pak Ustadz. Ini Ustadz berkaitan dengan menyemir rambut nih Pak Ustadz. Ustadz, sunnah menyemir rambut, apakah sunnah yang hanya dikhususkan untuk orang yang sudah tua dan rambutnya telah memutih saja Pak Ustadz? Dan apakah boleh nih saya yang masih muda menyemir rambut saya dengan warna pirang nih Pak Ustadz? Masya Allah. Banyak nih, keren nih Ustadz. Warna pirang gitu kan. Ya, ini anak-anak muda sekarang ya. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Innal Yahud wan Nasara la yasbighun. Dia tidak menyemir rambutnya. Fakhalifuhum, kata Rasulullah, maka selisilah mereka. Orang Yahudi itu, orang Nasrani itu kalau rambutnya memutih, ada uban, dikatakan ini hadis awalnya. Dikatakan mereka tidak biasa menyemir rambutnya. Maka kata Rasulullah, maka fakhalifuhum, maka selisihlah mereka. Jadi bagi kita yang keluar ubannya, bolehkah menyemirnya? Boleh. Ya kan? Ini berbicara tentang yang umum dulu. Maka kemudian kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ghayru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Maka kata Rasulullah, maka lakukanlah ini, rubahlah warna rambut ini dan hindari warna hitam. Dalam artian hitam yang pekat, hitam warna asli, ya kan? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masih muda,
yang belum punya uban. Ini kan tadi berbicara ranahnya orang Yahudi, Nasrani ini tidak mau menyemir rambutnya kapan? Ketika sudah keluar uban. Anjurannya adalah bagi orang-orang yang sudah keluar ubannya. Bagaimana anak muda yang masih muda yang belum ada ubannya, masih 17 tahun, 20 tahun, bagaimana? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Ya. Satu dikatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, wal amru fihi al-ibahah. Kata Syekh Utsaimin adalah mengecat rambut pada asalnya adalah disunnahkan, boleh. Ya kan? Karena Rasulullah memerintahkan untuk fakhalifuhum, orang Yahudi dan Nasrani, untuk menyelisih mereka karena mereka tidak menyemir rambutnya. Maka bagi anak muda, bagaimana kata Syekh Utsaimin, maka secara hukum mereka boleh. Ya kan? Karena al-aslu fil asya'i al-ibahah. Karena asal pada segala sesuatunya boleh. Jadi begitu juga dengan rambut. Bagi anak muda yang belum ada ubannya, bolehkah? Boleh. Karena juga asalnya merubah warna. Dikatakan warna asli adalah warna uban tadi, adalah warna asli. Ya. Bawaan yang diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan rambut yang hitam. Yang ada, yang tumbuh sekarang yang hitam adalah bawaan asli. Ada juga orang misalnya bule, misalnya rambutnya pirang. Ini adalah bawaan asli, dikatakan. Dan Rasul membolehkan untuk merubahnya. Untuk merubahnya. Dalam artian warna asli yang diberikan oleh Allah boleh kita rubah. Itu kata Syekh Utsaimin, ya kan? Maka secara hukum bolehkah bagi anak muda untuk merubah rambutnya menjadi warna pirang, merah, biru, hijau, kuning, kayak balonku ada 5 ya. Maka secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Kemudian dikatakan Syekh Fauzan mengatakan tidak boleh. Oh, beda pendapat yang di Nah, sana. beda pendapat. Maka dikatakan, kata Syekh Fauzan, maka tidak seyogianya bagi orang-orang yang memiliki rambut yang hitam. Karena apa? Karena dikatakan mawatinul jamal, adalah tempat kecantikan. Rambutnya masih indah. Ketika ada uban sudah mulai tidak indah. Ilahnya atau yang dibangun, kenapa larangan itu? Karena putih itu adalah adanya perubahan dari sesuatu yang indah hitam berubah menjadi putih. Maka bagaimana agar bisa supaya satu warna lagi? Maka dicat. Nah, kata si Fauzan, maka dikatakan secara hukum tidak boleh. Maka bagaimanakah kemudian kita menggabungkan dua pendapat ini? Pertama, dikatakan harus diambil istimbat. Ketika mengecat bagi orang-orang yang beruban secara hukum boleh. Ya kan? Bagi orang yang tidak keluar ubannya, yang keluar uban tadi baik usia muda ataupun usia tua, maka secara hukum boleh. Karena ada anak-anak Yang udah beruban. atau remaja sudah beruban, bolehkah? Boleh. Itu berdasarkan hadis tadi. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang masih remaja, bolehkah? Maka dikatakan di sini kalau hanya mengikuti tren orang-orang kufar, ya kan, para artis dan sebagainya, maka dikatakan sebagian kalau bisa untuk tidak dilakukan, maka itu mungkin lebih utama. Agar kita tidak masuk dalam kategori man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Iya. Tapi kalau kita mengatakan boleh, silahkan. Maka secara hukum, karena dikatakan berdasarkan apa yang dikatakan Syekh Utsaimin, wal aslu fil asya'i al-ibahah. Begitu juga perkara rambut, karena berdasarkan hadis Rasulullah adalah maka ghayyaruhu, maka rubahlah bisyai'in, dengan sesuatu, baik dengan za'faron, dikatakan warna-warna kuning seperti kunyit atau inai atau warna, dikatakan maka rubahlah. Kata Rasulullah faghayyaruhu bisyai', maka rubahlah dengan segala sesuatu. Wajtanibu, maka hindarilah sawat. Dalam artian di sini umum. Baik anak muda ataupun orang tua atau yang beruban atau yang tidak beruban, maka secara hukum boleh. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi hindari warna hitam. Iya, Ustaz. yang tidak boleh warna hitam. Oke, tambahan Ustaz. Itu tadi hadisnya rambut nih Pak Ustaz. Iya. Apakah jenggot termasuk Ustaz? Harus atau boleh untuk disemir warnanya Ustaz? Iya, secara hukum dikatakan ini juga mengatakan dalam artian yang sama, ya. Baik jenggot, kemudian apalagi alis, Kumis mungkin.
kumis Cukur aja ya. dicukur ya. Kumis disunahkan dicukur ya. Misalnya jenggot, alis, kemudian rambut itu dalam satu kesatuan yang sama. Satu kesatuan yang sama. Jadi bolehkah? Ya boleh saja. Allah taala. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Dan Ustadz, kita harus rehat kembali nih Pak Iya. Ustadz. Ya untuk itu bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, ya jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim, podcast yang Muslim sejati. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, podcast yang Muslim sejati. Masih ya, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pemirsa dan juga pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan kembali nih, kita ucapkan terima kasih juga kepada Sadar Group yang telah menjadi sponsor kita ya untuk di program kali ini. Dan bagi Anda yang nanti ingin melaksanakan perjalanan umroh ya ataupun ya perjalanan safar ke Masjidil Haram ya, Masya Allah. Gimana Sat untuk perjalanan ke Masjidil Haram bersama Sadar Group? Insya Allah Sat ya. Insya Allah selamat. Kerinduan kita ya untuk berangkat ke sana, biarpun bagi orang yang sudah pernah atau bagi orang yang belum pernah Mas Selamat. Apalagi yang belum pernah. Allah, ketika lihat kita di layar kaca, di mana saja kita lihat Ka'bah Allah, ada kerinduan itu. Pasti Sat ya. Jadi ya mudah-mudahan kita dimudahkan ya. Amin. Untuk ke sana. Oke, ya jangan ya kalau punya uang jangan hanya cuma liburan aja ke ke luar negeri, tak kemana gitu. Tapi ini yang paling penting nih Sat ya, untuk kita melaksanakan. Ya, kadang-kadang kita rekreasi kemana bisa mampu. Ya ngumpulkan harta dan sebagainya. Tapi gitu giliran untuk ibadah kayaknya nggak mampu. Ini sama nih, beli HP mampu, untuk kurban nggak mampu kan? Sama juga ibadah ini juga sama orang. Iya. Ke Turki mampu, ke Belanda mampu, Ke Paris mampu. Tapi gitu ke umroh kayaknya belum siap lah. Gak ada alasan belum siap saja. Iya. Memang harus selalu siap. Iya. Karena itu memang harus ditanamkan dalam hati kita. Boleh. Oke, Insya Allah. Oke, terima kasih ya buat Sadar Group. Oke Pak Ustadz, kita lanjut kembali nih Pak Ustadz. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah melihat seseorang itu menggoyangkan jari telunjuknya ketika di tasyahud akhir sholat nih Pak Ustadz. Sedangkan setahu saya nih Ustadz, ketika kita bergerak lebih dari 3 kali itu sudah dapat membatalkan sholat nih Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Tentang menggerakkan jari ya. Jari sementara kalau 3 kali bergerak batal. Iya. Pertama kita melihat hadis. Hadis tentang menggerakkan jari. Tentang tasyahud. Berbicara tentang tasyahud ini ada 3 aqwal, 3 perkataan. Pertama dikatakan adalah fal yushir, adalah memberikan isyarat. Ketika at-tahiyatul memberikan isyarat saja tanpa menggerakkan. Dan ini banyak riwayat. Kemudian dan berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan isyarat dan menggerak-gerakkan. Ya kan? Kemudian pendapat yang ketiga adalah tanpa memberikan isyarat dan tanpa menggerakkan. Dan perkataan yang ketiga ini dikatakan adalah qaulu sadz. Perkataannya ditinggalkan. Ketika tasyahud dia tidak menggerakkan dan tanpa memberikan isyarat. Berarti 3 pendapat ini kita mengambil yang 2, karena yang satu adalah qaulus sadz, perkataan yang ditinggalkan tanpa memberikan isyarat atau menggerakkan. Bagi yang memberikan isyarat muttafaqu alaih, disepakati. Disepakati itu adalah berdasarkan hadis sahih. Kemudian yang menggerakkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan hadis ini adalah yang dikeluarkan oleh Zaid bin Qudamah. Satu periwayat dia dari Zaid bin Qudamah. Dikatakan berdasarkan hadis Rasulullah, saya melihat Rasulullah adalah fayuqbid asabi'ahu.
Rasul dikatakan menggenggam tangannya. Mhm. Kemudian farafa'ah dan mengangkatnya. Iya. Fal yuharrik. Yuharrik itu menggunakan tasdid. Yuharrik. Mhm. Kalau misalnya dikatakan qata'a, memotong, tapi kalau dikatakan qatta'ah pakai tasdid, maka dia memotong-motong atau mencincang. Mencincang. Ya kan? Sama juga dengan fal yuharrik adalah haroka, bergerak. Kalau dia harroka, bergerak-gerak atau menggoyang-goyangkan. Nah, ini yang dimaksud. Maka Zaid bin Qudamah dalam riwayat ini dikatakan, dan hadis ini dikatakan Zaid bin Qudamah secara riwayat dikatakan adalah rajulun thiqah, adalah orang yang terpercaya, dipercaya dalam mengeluarkan hadis. Nah, dua pendapat, satu mengatakan tidak diterima. Kenapa? Biarpun dia adalah rajulun thiqah, Iya. adalah orang yang dipercaya, katanya dikatakan hadis ini sadz, nggak bisa diterima, ditolak. Kenapa? Karena ada 22 riwayat lainnya dikatakan fal yushir, memberikan isyarat saja tanpa menggerakkan. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua dikatakan enggak. Hadis itu ketika adalah rajulun thiqah, orang yang benar, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah, maka dia diterima. Tidak bisa dikatakan hadis ini masuk kepada sadz karena dia ada 22 riwayat yang lainnya mengatakan dengan isyarat. Iya. Ya kan? Dan ini satu hadis dari Zaid bin Qudamah dikatakan dia menggerak-gerakkan. Karena berdasarkan penelitian hadis dia sahih dan benar, maka hadisnya biarpun dia satu dan yang lain 22 yang berbeda, maka secara hukum dia bisa ditetapkan menjadi hukum. Oh, jadi tetap boleh Ustaz ya? Tetap boleh, ya kan? Biarpun ada yang mengatakan sajz tidak diterima karena 22 riwayat lain mengatakan cuman diberikan isyarat. Yang satu dikatakan digerak-gerakkan. Dan ketika dia berdoa, dalam arti kata Rasulullah. Nah, di sini maka kata Syalbani, biarpun satu, ya kan, biarpun satu orang dalam penggunaan hadis, maka dia diterima. Karena secara sanad, silsilahnya, dalam pengambilan ilmu hadis, maka dikatakan dia adalah rajulun thiqah. Dia orang yang dipercaya. Contohnya, ya kan, pendekatan logika. Ada orang yang mengatakan bahwasanya pohon itu merah. Iya. Ya kan? Di sana itu banyak pohonnya merah. Kemudian Mas Salamet mengatakan seorang di sana ada pohon yang hijau. Pohon yang hijau itu belum tentu berbicara pohon yang merah yang itu. Mungkin ada pohon lain di antara semua pohon itu ada satu pohon yang warna hijau. Iya. Jadi apakah kemudian ketika kita katakan Mas Slamet berbicara ada pohon hijau di sana, kemudian kita katakan perkataan Mas Slamet nggak benar? Bisa jadi dikatakan ada satu pohon yang berwarna hijau. Maka dikatakan ketika dihukumi Mas Slametnya sikoh, orang yang dipercaya benar dalam menyampaikan hadis dan tidak ada cacat secara ilmu hadis, maka hadisnya dipakai. Hadisnya benar. Jadi dikatakan menggerakkan, apakah bagian dari sholat? Bagian dari sholat. Artinya tidak membatalkan Artinya tidak membatalkan. Dan bagi orang yang melakukan ini berdasarkan hadis yang sahih. Bagi orang yang tidak melakukan menggerakkan juga berdasarkan hadis sahih. Berdasarkan 22 riwayat. Yang ini berdasarkan Zaid bin Qudamah. Dikatakan. Dan hadisnya juga sahih. Jadi orang yang menggerakkan dan orang yang tidak menggerakkan cukup memberikan isyarat saja ketika tasawuf, dua-duanya boleh. Oke, Ustaz. Dua-duanya boleh. Nah, bagaimanakah kemudian menggerakkan tiga membatalkan? Pertama, dikatakan dianjurkan. Dalam ilmu fikih dikatakan dianjurkan. Bagi orang-orang yang sholat, maka jangan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, ini pun dikatakan menggerakkan ini ketika dalam konotasi banyak bergerak, menurut bahasa Arab banyak itu berapa? Tiga. Biarpun kalau bahasa Inggris dikatakan dua. Kan? Nah, maka kemudian disimpulkan kalau banyak itu berarti tiga. Berarti menggerakkan 3 kali batalkah? Kita lihat, ya kan? Pertama,
ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Mm-mm. Batal karena khawatir mengganggu sholat, gerakan di luar sholat. Yang kedua adalah dikatakan boleh ketika ada kebutuhan. Contohnya dikatakan Rasulullah itu ketika dia sholat menggendong Hasan dengan Husain, kadang-kadang diletakkan, Mhm. diambil, diletakkan. Maka gerakan itu melebihi dari 3. Iya. Kedua, Rasulullah ketika ada Aisyah pulang dari luar, ketika Rasulullah mengatakan Assalamualaikum, Rasulullah sedang sholat di kamarnya, sholat sunnah, maka pada saat itu Rasulullah keluar ke pintu, kemudian membuka pintunya. Berjalan dari kamarnya ke pintunya, membuka, kemudian melanjutkan sholatnya. Tanpa membatalkan sholat. Tanpa membatalkan sholat. Jadi dalam artian, kesimpulannya adalah bergerak melebihi dari 3 kali, apakah boleh? Boleh ketika itu ada kebutuhan. Bukan nanti ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita lihat, kita ambil, kita mainkan. Boleh? Itu nggak boleh. Masuk SMS. Karena tidak ada kebutuhan baca. Boleh? Nggak boleh. Dan itu di luar gerakan, di luar dari sholat yang tidak dibutuhkan. Tapi ketika ada ular, kita bunuh atau sesuatu yang mengganggu, kita campakkan, boleh? Boleh. Kita geser misalnya, boleh nggak? Boleh. Iya. Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih lanjut berkaitan dengan mengasihkan isyarat tadi. Ustadz. Iya. Ada beberapa pendapat. Saya pernah dengar dari awal. Hmm. Dari mulai attahiyatulillahi dan seterusnya sampai salam. Ada yang dimulai dari selawat, Allahumma sholli, baru diangkat tangannya. Syaratnya. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ya. Aha, ada yang sampai situ. Nah, ini yang betul yang mana Pak Ustaz? Yang benarnya dikatakan fal yusyir ini memberikan isyarat adalah semenjak dari tasyahud. Tasyahud itu yang mana? Nah, karena kadang-kadang ada orang mengatakan tasyahud itu berarti kan asyhadu. Iya. Ya kan kalimatnya, bukan. Tasyahud itu adalah ketika duduk. Dari awal duduk itu, ketika membaca at-tahiyatu lillah itu adalah doa tasyahud. Maka tidak ada rincian dari hadis Rasulullah SAW. Kapankah kita harus memberikan isyaratnya? Maka dikatakan ketika tidak ada, maka berlakulah hukum umum. Jadi ketika kita at-tahiyatu lillah sudah memberikan isyarat, bagi yang memberikan isyarat, bagi yang ingin menggerakkan, menggerakkan. Jadi bukan ketika asyhadu an la ilaha illallah atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi secara hukum dikatakan menggerakkan, memberikan isyarat atau menggerak-gerakkan jarinya adalah ketika dari at-tahiyatu lillah. Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Waktu kita tinggal sedikit lagi Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi kita akan coba bacakan Pak Ustadz. Iya. Nah, ini masalah apa nih Ustadz? Percintaan lagi nih Ustadz. Ustadz, dulu saya pernah berjanji untuk tidak menikah kepada seseorang pun kecuali kepada mantan pacar saya dulu Ustadz. Ya. Pertanyaannya, kalau saya menikah kepada seseorang lain Ustadz, apakah saya mengingkari janji saya Ustadz? Sedangkan saya sudah terlanjur benci dengan mantan saya, ditambah lagi kini dia aja udah menikah nih dengan orang lain nih Pak Ustadz. Iya, dia juga sudah menikah ya? Iya. Masalahnya nih. Ya jadi masalah gimana? Apakah kamu ditunggu? Pertama dikatakan sesuatu syarat yang dibangun berdasarkan tidak kebenaran, maka dikatakan ini adalah syaratul batil, syarat yang batal. Ya, ada dalam istilah syarat batal. Syaratnya itu seperti itu, kita janji, tapi janji itu tidak bisa. Dalam artian janji ini bagaimana kita bisa menepatinya? Karena belum tentu keterpautan hati itu bisa terus istiqomah bersama dengannya. Jadi ketika kita sudah janji dulu dan dia sudah juga menikah, yang janji untuk hidup semati sudah mati, atau janji akan terus hidup bersama, dia sudah meninggalkan kita. Dia udah sama orang lain. Sudah orang lain. Jadi tinggalkanlah itu, lupakanlah. Kecuali kalau seandainya belum milik orang, maka nikahilah. Tapi kalau sudah tidak, jangan ditunggulah. Belum tentu dia jadi janda. Iya. Atau kita meninggal duluan. Aduh. Maka nikahlah dengan wanita yang kita anggap baik, yang lainnya. Dan janji itu juga, apakah kemudian kita dosa karena kita sudah berjanji dan sebagainya, maka tidak. Ini dalam artian masuk dalam kategori syaratul batil, syarat yang batal, yang tidak benar, yang tidak sah. Maka syarat itu tidak benar, maka nikahlah. Jangan ditunggu-tunggu lagi,
jangan terlalu diperpanjang usia jomblonya, Ya. maka nikahlah akan mendapatkan keutamaan dan kebaikan. Karena apa? Karena menikah itu adalah nisfuddin. Nikah itu adalah separuh agama, Mas Slamet. Jadi kalau kita sholat tahajudnya khusyuk, puasa Senin Kamisnya setiap waktu, kemudian kita sedekahnya, itu masih separuh. Nah, maka para sahabat radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, dikatakan salah satunya dikatakan Ibnu Mas'ud dikatakan, kalau seandainya aku tahu besok mati, besok mati, kalau aku belum menikah maka aku akan menikah hari ini. Waduh. Kenapa? Karena kesempurnaan agama. Ini kadang-kadang kan kita enggak lah. Kenapa enggak? Udah mau mati, udah sakit. Kasihan orang jadi janda. Kasihan. Bukan itu yang kita lihat, tapi adalah kesempurnaan agama. Apalagi yang kemudian jomblo saja, jomblo setia kan, mau jadi jomblo terus, merasa bebas. Dia tidak mengetahui fadilah bahwasanya orang yang menikah itu mendapatkan separuh. Jadi bagaimana kita berjuang untuk beribadah kepada Allah, kita masih dapatkan separuh. Kan kasihan. Iya. Maka bagi kita yang jomblo, cepat-cepatlah menikah. Kenapa? Karena kita ingin menyempurnakan agamanya yang separuh lagi. Oke, Ustaz. Nah, yang didapat juga tiketnya melalui nikah. Masya Allah. Allah ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz, dan tampaknya waktu kita sudah habis. Kami ucapkan terima kasih atas ilmunya Ustadz. Semoga yang antum sampaikan tadi menambah ilmu bagi kami dan berbuah pahala untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada UV Line dan juga Sadar Group yang telah menjadi sponsor kami ya untuk di kesempatan kali ini. Dan langsung kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.